Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Manusia makhluk yang berakal. Akal membedakan manusia dengan makhluk lainnya, seperti hewan dan tumbuhan, bahkan jin dan malaikat. Manusia mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan akalnya. Manusia dapat membuat peralatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemampuan manusia membuat peralatan bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan begitu saja, tetapi telah melalui proses pengalaman. Berpikir benar memerlukan sarana atau alat berpikir. Maka dari itu, kelompok kami akan membahas tentang sarana berpikir ilmiah. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Thorik Nadhif Hussein dengan NIM 20040260085 dan M Nabi ZA dengan NIM 20040260075. Mata kuliah filsafat ilmu ini yang diampu oleh beliau Bapak Badrul Munir, Chair Magister Filosofi. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan. Pengertian sarana berpikir ilmiah adalah perlengkapan yang diperlukan dalam mencari, mengungkapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sarana ilmiah pada dasarnya merupakan alat yang membantu kegiatan ilmiah dalam berbagai langkah yang harus ditempuh. Untuk mendapatkan ilmu diperlukan sarana berpikir ilmiah. Sarana berpikir diperlukan untuk melakukan kegiatan ilmiah secara baik dan teratur. Sarana berpikir ilmiah ada 4 macam, yaitu logika, bahasa, matematika, dan statistika. Yang pertama, logika. Sarana berpikir ilmiah dengan logika sebagai alat berpikir agar sesuai dengan aturan berpikir sehingga dapat diterima kebenarannya oleh orang lain. Yang kedua, sarana berpikir ilmiah berupa bahasa sebagai alat komunikasi verbal untuk menyampaikan jalan pikiran kepada orang lain. Yang ketiga, sarana berpikir ilmiah matematika berperan dalam pola berpikir deduktif sehingga orang lain dapat mengikuti dan melacak kembali proses berpikir untuk menemukan kebenarannya. Dan yang terakhir, statistika berperan dalam pola berpikir induktif untuk mencari kebenaran secara umum. Yang pertama yaitu logika. Definisi logika adalah filsafat yang bersifat praktis yang berpangkal pada penalaran. Teori tentang prinsip-prinsip serta metode penyimpulan yang sah dengan memperhatikan kesesuaian bentuk dan isi. Sebagai sarana berpikir ilmiah, logika mengarahkan manusia untuk berpikir dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah berpikir yang benar. Dengan logika, manusia dapat berpikir dengan sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jika ingin melakukan kegiatan berpikir dengan benar, maka harus menggunakan kaidah-kaidah berpikir yang logis. Dengan logika, dapat dibedakan antara proses berpikir yang benar dan proses berpikir yang salah. Fungsi dari logika berpikir itu ada 3. Yang pertama, sebagai dasar filsafat ilmu. Yang kedua, sebagai sarana ilmu. Dan yang ketiga, sebagai jembatan penghubung antar filsafat dan ilmu. 3 aspek dalam logika tersebut harus dipahami secara bersama-sama bagi siapapun yang hendak memahami dan melakukan kegiatan ilmiah. Tanpa melalui kegiatan proses aspek logika tersebut, manusia akan sulit memperoleh dan menghasilkan kegiatan ilmiah yang benar. Yang kedua dari macam-macam sarana berpikir ilmiah yaitu bahasa. Salah satu perbedaan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan manusia berbahasa. Dan di sini bahasa dibagi menjadi 3. Bahasa bunyi sebagai alat komunikasi verbal, bahasa tulisan sebagai alat komunikasi, dan bahasa kata merupakan rangkaian bunyi yang merupakan simbol atau lambang. Lalu selanjutnya, sarana berpikir ilmiah dengan bahasa kita dapat yang pertama, mengkomunikasikan apa yang dipikiran seseorang. Yang kedua,
mengekspresikan sikap dan perasaan seseorang. Yang kedua, menguasai bahasa sama dengan menguasai dunia. Karena batas bahasamu adalah batas duniamu. Lalu yang keempat, sebagai tanda atau simbol berpikir atau ungkapan berpikir. Yang kelima, kebudayaan bisa dikembangkan dengan bahasa. Yang keenam, proses pendidikan. Sebagian besar menggunakan bahasa sebagai sarana transfer pengetahuan. Bahasa, kita dapat berpikir dengan lebih baik. Karena dengan bahasa, kita dapat berpikir abstrak. Karena dengan bahasa, kita dapat berpikir teratur atau sistematis. Dan dengan bahasa, kita dapat berpikir tanpa langsung berhadapan dengan objek. Bahasa sebagai sarana ilmiah mempunyai kelemahan. Kelemahan tersebut yaitu bahasa bersifat multifungsi. Bahasa tidak mudah mengidentifikasi suatu istilah dengan jelas atau eksak. Bahasa mempunyai sifat majemuk dari bahasa atau kata sama pengertiannya berbeda. Dan juga bahasa sering berputar-putar, tidak to the point. Keberadaan bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah ternyata memiliki kelemahan-kelemahan yang melekat pada bahasa tersebut. Bahasa sulit dilepaskan dari emosi dan sikap seseorang. Sedangkan bahasa sebagai sarana ilmiah dituntut untuk objektif agar informasi yang dikomunikasi dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Kelemahan bahasa juga dapat dilihat dari keberadaan beberapa kata yang memiliki arti satu sama lain sebaliknya. Beberapa arti cukup menggunakan satu kata kerja saja. Baik, lanjut. Yang ketiga dari sarana berpikir adalah matematika. Matematika ini sebagai sarana berpikir ilmiah dapat melengkapi bahasa dengan lebih eksak, cermat, dan bebas dari emosi. Kemudian diungkapkan dengan lambang. Lambangnya bersifat artifisial dan baku. Mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan padanya. Lalu menghilangkan sifat kabur, majemuk, dan emosional dalam bahasa verbal. Dapat menunjukkan bahasa numerik, dapat menunjukkan pengukuran secara kuantitatif. Matematika memungkinkan untuk melakukan pengukuran yang jelas untuk membandingkan tinggi dua buah objek yang berbeda. Misalnya ada pohon jagung dan pohon mangga. Dengan bahasa hanya dapat dikatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi dari pohon jagung, tetapi tidak tahu dengan jelas berapa perbedaan tinggi kedua pohon tersebut. Dengan matematika, maka perbedaan tinggi kedua pohon tersebut dapat diketahui dengan jelas dan tepat. Misalnya, setelah diukur, ternyata tinggi pohon jagung setinggi 100 cm dan tinggi pohon mangga 250 meter. Maka dapat dikatakan bahwa pohon mangga lebih tinggi 150 cm dari pohon jagung. Matematika memberikan jawaban yang lebih eksak dan memberikan manusia dapat menyelesaikan masalah sehari-harinya dengan lebih tepat dan teliti. Matematika sebagai sarana berpikir deduktif memungkinkan manusia untuk mengembangkan pengetahuannya berdasarkan teori-teori yang telah ada. Misalnya, jumlah sudut sebuah lingkaran adalah 360 derajat. Dari pengetahuan ini dapat dikembangkan seperti besar sudut keliling lingkaran sama dengan setengah besar sudut pusat jika menghadap busur yang sama. Oke, yang keempat adalah statistika. Statistika merupakan sarana untuk mengambil kesimpulan ilmiah dalam pengemban ilmu pengetahuan. Logika dan statistika. Logika dilandasi fakta yang ditangkap indera bersifat empiris. Mengambil kesimpulan ilmiah dengan logika induktif. Kesimpulan yang diperoleh boleh jadi benar,
atau dianggap benar bila tidak ada bukti yang menyangkalnya, merupakan sarana pengambilan kesimpulan yang lebih rumit dan mendalam. Statistika merupakan pengetahuan yang memungkinkan kita menghitung tingkat peluang dengan eksak. Statistika sebagai sarana berpikir ilmiah tidak memberikan kepastian, namun memberi tingkat peluang bahwa untuk premis-premis tertentu dapat ditarik suatu kesimpulan dan kesimpulannya mungkin benar, mungkin juga salah. Langkah yang ditempuh dalam logika induktif menggunakan statistika adalah observasi dan eksperimen. Yang kedua, memunculkan hipotesis ilmiah. Yang ketiga, verifikasi dan pengukuran. Dan yang keempat, sebuah teori dan hukum ilmiah. Untuk mengetahui keadaan suatu objek, seseorang tidak harus melakukan pengukuran satu persatu terhadap semua objek yang sama, tetapi cukup dengan melakukan pengukuran terhadap sebagian objek yang dijadikan sampel. Walaupun pengukuran terhadap sampel tidak akan seteliti jika pengukuran dilakukan terhadap populasinya, namun hasil dari pengukuran sampel dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Baik, terima kasih. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.